Mulai sudah saya serahkan. Baik, Salomis dan teman-teman, di sini kami dari kelompok 10, di mana kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan presentasikan dengan tema komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Di sini kami ada 4 teman kelompok, yaitu yang pertama Antonius baru naik, yang kedua saya sendiri Alexis Nata, yang ketiga Alda Junaida Buis, dan yang keempat Agatha Kristina Nawadang. Di sini kami langsung presentasikan komponen evaluasi pembelajaran, di mana komponen mendasar dalam pembelajaran adalah tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran rumusan. Tujuan merupakan aspek fundamental untuk mengarahkan proses pembelajaran. Tujuan adalah target yang ingin dicapai kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran adalah padanan untuk istilah introduction dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Yunani disebut dengan introductus atau introduere, yang berarti menyampaikan pikiran. Pembelajaran pada dasarnya adalah proses untuk menciptakan suasana lingkungan sedemikian rupa sehingga terjadi interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang menyebabkan terjadinya peristiwa belajar pada peserta didik. Istilah pembelajaran sering digunakan secara bergantian dengan istilah pengajaran. Kedua istilah ini kadang dimaknai berbeda dan kadang dianggap sama. Kata pengajaran biasanya muncul dalam konteks hubungan guru dan murid pada kelas formal, sedangkan pembelajaran meliputi kegiatan belajar mengajar yang tidak dihadiri guru secara fisik. Dengan demikian, kata pengajaran memiliki lingkup yang lebih sempit dibanding pembelajaran. Meskipun demikian, ada yang berpandangan bahwa istilah pengajaran dan pembelajaran pada hakikatnya sama, yaitu suatu proses interaksi antara guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sini konsep dasar evaluasi. Konsep pembelajaran evaluasi adalah pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pembelajaran terhadap segala komponen pembelajaran pada jenjang dan jalur pembelajaran yang dilakukan untuk tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan. Penilaian atau asesmen adalah proses penggunaan berbagai metode dan alat untuk mengumpulkan informasi pembelajaran tertentu, bergelar magister atau di bawah magister, tingkat kompetensi atau rentang kemampuan. Pengukuran dalam bahasa Inggris yaitu sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk menyesuaikan sesuatu. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Kak Alda. Yang berikut konsep dasar evaluasi. Itu konsep pembelajaran evaluasi adalah pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu. Pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan besar atau kuantitas dari suatu objek, fenomena, atau kejadian.
dengan menggunakan standar atau satuan tertentu. Tujuan pengukuran adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan tentang sifat atau karakteristik dari apa yang diukur. Misalnya, pengukuran dapat dilakukan untuk menentukan panjang, berat, volume, dan waktu atau sifat fisik lainnya dari suatu benda atau peristiwa. Hal ini dapat dilakukan oleh guru, siswa, gedung, sekolah, dan pihak terkait lainnya. Alat ukur, baik tes maupun non-tes, tertentu saja memerlukan dalam proses pengukuran atau measurement adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas daripada sesuatu itu bisa berarti peserta didik, strategi pembelajaran, sarana prasarana, sekolah, dan sebagainya. Untuk melakukan pengukuran tertentu, tentu dibutuhkan alat ukur dalam bidang pendidikan, psikologi, maupun variabel-variabel sosial lainnya. Kegiatan pengukuran biasanya menggunakan tes sebagai alat ukur. Yang berikut, Salam Kak, pindahkan slide-nya Kak. Yang berikut penilaian. Sudah. Penilaian adalah yaitu suatu proses atau kegiatan sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau mengenal hasil belajar dan presentasi siswa dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran dalam rangka persiapan tugas yang akan datang. Keputusan yang konsisten dalam menentukan nilai promosi ke tingkat berikutnya dan penerimaan peserta didik merupakan bagian integral dari upaya untuk mendukung peningkatan dalam pencapaian hasil belajar siswa. Pelaksanaan penelitian biasanya terbatas pada internal, di mana guru berperan langsung dalam kegiatan pembelajaran dan melakukan penilaian terhadap kemajuan serta pencapaian siswa. Guru menggunakan berbagai metode evaluasi seperti tujuan, tugas, dan proyek untuk memantau perkembangan siswa dalam mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Proses ini membantu guru untuk memberikan umpan balik yang relevan kepada siswa, serta menyesuaikan strategi pengajaran agar lebih efektif sesuai dengan kebutuhan individu dan kelompok dalam kelas. Berikut saya serahkan ke Aga. Baik, yang berikut tes evaluasi pembelajaran. Tes adalah istilah yang paling sempit pengertiannya dari keempat istilah lainnya, yaitu membuat dan mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab. Sebagai hasil jawabannya diperoleh sebuah ukuran atau nilai angka dari seseorang. Istilah tes, pengukuran, atau measurement, atau penilaian, asesmen, dan evaluasi sering disalahartikan dan disalahgunakan dalam praktik evaluasi secara konsepsional. Istilah tersebut sebenarnya berbeda satu sama lain meskipun mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Tes adalah pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah suruhan lain yang harus dikerjakan oleh peserta didik.
Hasil pelaksanaan tugas tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan terhadap peserta didik. Selanjutnya, saya persilakan kepada Kak Agatha. Jadi baik, selanjutnya kriteria evaluasi pembelajaran. Kriteria evaluasi pembelajaran merujuk pada standar atau acuan yang diterapkan untuk menilai sejauh mana siswa mencapai tujuan belajar. Kriteria memegang peranan yang penting dalam pendidikan karena memberikan bantuan kepada pengajar dan institusi dalam mengukur seberapa efektif proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Dalam pelaksanaannya, evaluasi yang efektif harus juga mengedepankan umpan balik yang positif untuk membantu siswa mengenali kelebihan dan aspek yang perlu ditingkatkan. Evaluasi tidak hanya terbatas penilaian angka, tetapi juga berfungsi untuk mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Beberapa kriteria dalam evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, Kak, tampilkan slide selanjutnya, Kak. Selanjutnya, yang pertama, tujuan pembelajaran. Evaluasi harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah diterapkan sebelumnya. Kriteria ini memastikan bahwa semua aspek yang ingin dicapai selama proses pembelajaran mengajar dapat terukur. Yang kedua, ketercapaian kompetensi. Kriteria ini mencakup pengukuran sejauh mana siswa telah menguasai kompetensi yang diharapkan, baik kompetensi dasar maupun kompetensi itu. Penilaian dapat dilakukan melalui ujian, tugas proyek, atau presentasi. Yang ketiga, keterlibatan siswa. Evaluasi juga harus memperhatikan tingkat keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Ini dapat mencakup partisipasi dalam diskusi, kerjasama dalam kelompok, dan kreativitas dalam menyelesaikan tugas. Yang keempat, keadilan dan objektivitas. Kriteria evaluasi harus adil dan objektif, artinya tidak terpengaruh oleh biasa atau preferensi pribadi. Penilaian harus dilakukan dengan cara yang transparan dan konsisten untuk semua siswa. Selanjutnya, syarat perumusan evaluasi pembelajaran. Sedangkan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam mengandalkan kegiatan evaluasi dalam proses pendidikan menurut Dimianti dan Mudiono tahun 2006, 1194 sampai 198 terurai sebagai berikut. Pertama, kesasihan. Kesasihan menggantikan kata validitas yang dapat diartikan sebagai ketetapan evaluasi, mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi untuk memperoleh hasil evaluasi yang sah dibutuhkan instrumen yang memiliki atau memenuhi syarat-syarat kesasihan suatu instrumen evaluasi. Kesasihan instrumen evaluasi diperoleh melalui hasil pemikiran dan hasil pengalaman. Selanjutnya, Kak, slide. Yang kedua, keteladanan. Keteladanan evaluasi berhubungan dengan masalah kepercayaan, yakni tingkat kepercayaan bahwa suatu instrumen evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat. Brownlund mengemukakan bahwa keteladanan menunjukkan kepada konsistensi atau keajegan pengukuran, yakni bagaimana
keajengan skor tes atau hasil evaluasi lain yang berasal dari pengukuran yang satu ke pengukuran yang lain. Dengan kata lain, keteladanan dapat kita artikan sebagai tingkat kepercayaan keajengan hasil evaluasi yang diperoleh dari suatu instrumen evaluasi. Yang keempat, kepraktisan. Kepraktisan evaluasi dapat diartikan sebagai kemudahan-kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, atau mengintegrasikan hasil maupun kemudahan dalam menyimpannya. Selanjutnya, slide selanjutnya kasih. Baik, selanjutnya tujuan evaluasi, di mana secara umum tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri, untuk menghimpun bahan keterangan atau data yang dijadikan sebagai bukti di mana mengenai taraf kemajuan anak didik dalam mengalami proses pendidikan selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya, prinsip-prinsip umum dalam evaluasi pembelajaran. Dalam secara teoritis, untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, di mana menurut Arifin pada tahun 2012 diperlukan memperhatikan prinsip umum evaluasi sebagai berikut. Yang pertama itu kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, dalam melakukan evaluasi dilakukan secara kontinu. Hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Komprehensif, di mana dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, mengambil seluruh objek sebagai bahan evaluasi. Misalnya jika objek evaluasi itu adalah peserta didik, seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi, baik yang menyangkut kognitif, efektif, maupun psikomotor. Mengevaluasi objek-objek evaluasi lainnya. Yang ketiga, adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi harus berlaku adil, tanpa pilih kasih. Dilakukan dengan cara semua peserta didik harus diperlakukan sama pandang bulu. Hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya, sesuai dengan kemampuan peserta didik, sikap like and dislike. Perasaan, keinginan, dan prasangka yang bersifat negatif harus dijauhkan. Evaluasi harus didasarkan atas kenyataan atau data dan fakta yang sebenarnya, bukan hasil manipulasi atau rekayasa. Selanjutnya, kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi hendaknya bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, peserta didik itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak merasa puas dengan hasil evaluasi
pihak tersebut merasa dihargai. Yang berikut praktis. Di mana praktis mengandung arti mudah bagi yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut harus memperhatikan bahasa dan petunjuk mengerjakan soal. Baik, kesimpulan, dengan memahami dan menggabungkan komponen ini, evaluasi pembelajaran dapat dilaksanakan secara efisien, mendukung pengembangan keterampilan siswa serta meningkatkan mutu keseluruhan proses pembelajaran. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk mengukur hasil, tetapi juga untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi setiap siswa. Lalu, evaluasi pembelajaran yang terintegrasi dengan baik berfungsi sebagai alat yang multifungsi, bukan hanya sebagai instrumen untuk menilai hasil belajar, tetapi juga sebagai sarana yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan dalam pengajaran, mendukung perkembangan siswa, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Hal ini menjadikan evaluasi sebagai komponen yang esensial dalam proses pendidikan yang tidak bisa diabaikan. Sekian dari kami, dari presentasi kami.